Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rubayani dari kelas 4B NIM 050. Hari ini saya akan menjelaskan terkait cerebrovaskular dan Parkinson pada lansia. Yang pertama yaitu cerebrovaskular. Cerebrovaskular adalah penyakit pada pembuluh darah otak yang mengakibatkan gangguan fungsi otak akibat rusak sehingga menyebabkan terhambatnya aliran darah dan oksigen yang masuk ke otak. Ada banyak sekali faktor risiko penyakit cerebrovaskular, namun di sini saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu polusi udara. Paparan berbagai polutan udara, khususnya partikel halus, dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat dan kesehatan otak. Nah, polusi udara yang merupakan partikel halus tersebut, jika terhirup dan masuk ke dalam aliran darah, dapat menumpuk dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan menjadi stroke. Lalu yang kedua, rokok. Perokok aktif dan pasif memiliki signifikansi yang sama sebagai penyebab penyakit cerebrovaskuler karena kandungan racun dalam asapnya. Asap rokok mengandung nikotin dan karbon monoksida. Kedua zat tersebut ketika terhirup bisa masuk ke pembuluh darah yang akhirnya terjadi penyempitan dan stroke. Lalu yang ketiga ada obesitas. Gejala obesitas salah satunya yaitu indeks massa tubuh tinggi dan persentase lemak tinggi. Nah, biasanya berhubungan dengan hipertensi yang dapat memicu penyakit cerebrovaskular. Karena tekanan darah yang tinggi di otak bisa menyebabkan pembuluh darah pecah dan menjadi stroke. Yang keempat yaitu genetik. Adanya faktor genetik dalam terbentuknya pembuluh darah yang sempit di otak yang mengakibatkan munculnya penyakit cerebrovaskular. Nah, lalu selanjutnya yaitu alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan meningkatkan tekanan darah yang berkelanjutan dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah otak. Lalu yang terakhir yaitu kolesterol tinggi. Tingginya kadar kolesterol total atau TC dan kolesterol LDL (low density lipoprotein) atau LDLC, keduanya dikaitkan dengan tingginya risiko stroke. Kolesterol dapat masuk ke pembuluh darah dan menumpuk sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah terutama di otak. Oke, selanjutnya kita beranjak ke penyakit Parkinson. Nah, penyakit Parkinson ini dapat ditandai oleh gangguan cara berjalan, kekakuan, dan juga tremor. Umumnya dialami lansia karena aspek perkembangan fisik mengalami penurunan. Oke, selanjutnya kita bahas apa saja sih penyebab penyakit Parkinson ini? Yang pertama yaitu faktor usia. Lansia rawan terkena Parkinson dikarenakan kemampuan menghasilkan limfosit yang menurun. Limfosit berperan untuk melawan infeksi yang menyerang tubuh. Lalu yang kedua ada genetik. Jika ada keluarga yang memiliki riwayat Parkinson, maka berpeluang di usia yang sama terkena penyakit Parkinson. Bahkan berpotensi sejak usia muda telah muncul gejala Parkinson. Oke, lanjut ke penyebab Parkinson ketiga, yaitu defisiensi vitamin D. Terdapat 55% penderita Parkinson dengan tingkat vitamin D yang rendah. Vitamin D berperan penting membantu kinerja bagian otak substantia nigra pada penderita Parkinson. Lalu yang keempat yaitu paparan pestisida. Risiko terkena penyakit Parkinson individu yang terpapar kandungan kimia pestisida 1,6 kali lebih besar dibandingkan yang tidak terpapar pestisida. Penyebab Parkinson yang terakhir yaitu kontaminasi logam. Individu dapat terserang Parkinson disebabkan oleh paparan logam berat, dikarenakan tinggal atau bekerja di wilayah dengan kadar logam tinggi. Nah, selanjutnya, apa saja sih gejala-gejala dari Parkinson ini? Yang pertama yaitu tremor. Tremor berkisar 3-7 kali getaran per detik, biasanya di bagian tungkai, lengan, dan tangan. Yang kedua yaitu rigiditas, yaitu otot terasa kaku dan sendi terasa nyeri apabila bergerak. Yang ketiga yaitu bradykinesia, gerakan motorik tubuh mengalami penurunan atau melemah. Dan yang terakhir yaitu suara melemah.
Suara yang diucapkan tidak jelas, disertai kesulitan mengunyah, menelan, dan mengoyak makanan. Selanjutnya terkait deteksi dini Parkinson. Ini bukan berarti buat soft diagnose ya. Ini hanya untuk meningkatkan awareness kita apabila ada seseorang di sekitar kita ataupun kita terdapat ciri-ciri yang telah disebutkan di PPT ini, maka segera konsultasikan ke dokter. Yang pertama yaitu kesulitan beranjak dari posisi duduk ke berdiri. 2. Tulisan tangan jadi kecil. 3. Volume suara mengecil. 4. Kaki sempat terasa terpaku di lantai. 5. Wajah selalu tampak murung. 6. Tungkai dan tangan gemetar. 7. Sulit mengancing pakaian. 8. Kaki diseret saat berjalan. Dan yang terakhir yaitu pernah mengonsumsi karbidopa, levodopa, atau Saiman. Selanjutnya yaitu terkait dampak Parkinson. Yang pertama yaitu gangguan otonom seperti berat badan dan fungsi seksual turun, kulit berminyak, pusing, dan pingsan. Lalu yang kedua gangguan tidur, jam tidur berkurang dan tidur kurang nyenyak. Hal ini disebabkan karena tremor yang terjadi berulang kali. Lalu selanjutnya ada gangguan kognitif, daya pikir menurun, paranoid, halusinasi, dan delusi. Ini bisa disebabkan juga karena kurangnya vitamin D. Nah teman-teman, ada beberapa cara atau metode yang digunakan dokter untuk mendiagnosis penyakit Parkinson. Salah satunya yaitu yang pertama CAT atau Computerized Axial Tomography. Diukur melalui sinar X melalui kepala dan jumlah radiasi yang lewat. Lalu pada komputer dapat dilihat pencitraan otak. Yang kedua yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Pasien berbaring di dalam mesin terowongan di mana di bagian medan magnet yang kuat untuk melihat pencitraan otak. Lalu ada PET. Positron Emission Tomography, dasar dari pengukuran menggunakan emisi partikel bermuatan positif untuk mendeteksi radioaktivitas. Nah teman-teman, cara menangani penyakit Parkinson ini bisa dengan obat alternatif juga loh. Yang pertama yaitu teh. Kandungan polifenol pada teh dapat menangkal penyakit Parkinson. Sebab polifenol pada teh dapat menghambat substansi yang menyebabkan Parkinson. Lalu yang kedua ada ekstrak teripang. Zat antioksidan pada gamat seperti vitamin E, beta karoten, seng, enzim superoxide dismutase atau SOD mampu mengurangi efek degenerasi sel yang merupakan pemicu Parkinson. Selain itu, cara menanganinya tentunya dengan cara-cara medis. Yang pertama yaitu terapi medis tahap awal, pemberian preparat levodopa, agnesis dopamin atau inhibitor monoamin oksidase B. Lalu yang kedua dengan terapi medis tahap menengah sama dengan tahap awal yang ditambahkan inhibitor katekolol, metiltransferase dan istradivarius serta amantadin. Lalu yang ketiga terapi medis tingkat lanjut yaitu pemberian levodopa, karbidopa, suspensi enteral, infus, serta stimulasi otak dalam nukleus subtalamik dan globus pallidus interna. Lalu, gimana aja ya Mbak cara mencegah penyakit Parkinson? Nah, ada beberapa cara nih. Yang pertama yaitu mengonsumsi biji-bijian dan kacang-kacangan yang mengandung vitamin B, mineral, dan asam lemak tak jenuh. Yang kedua, mengonsumsi sayur dan buah segar yang mengandung serat, mineral, antioksidan, dan vitamin. Yang ketiga, mengonsumsi ikan segar dan makanan laut yang mengandung omega 3 dan protein. 4. Produk susu untuk memenuhi kebutuhan protein dan kalsium. 5. Minyak zaitun sebagai pengganti minyak hewani. 6. Menghindari asupan daging merah dan produk pangan olahan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan garam. Nah selanjutnya yaitu terkait spiritualitas dan religiusitas untuk kesehatan kognitif lansia.
Nah, ini ada hubungannya ya, utamanya terkait penyakit cerebrovaskuler tadi atau stroke. Nah, pada usia lansia, umumnya tingkat spiritualitas dan religiusitas menjadi lebih tinggi. Lansia yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi umumnya memiliki kognitif yang lebih sehat. Nah, dari penelitian Anggriani dan Kodariah 2022 menunjukkan semakin tinggi tingkat religiusitas dan spiritualitas berhubungan dengan rendahnya tingkat tekanan darah pada lansia yang menjadi pemicu atau penyebab stroke. Lalu pada Ahyari dan Hasanah 2023 mengungkapkan bahwa pemberian terapi zikir dapat menurunkan tekanan darah pada pasien penderita stroke.